Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Hari ini adalah hari yang paling bahagia, di mana Yesus naik ke surga. Amin. Kita imani bahwa, maaf saudara, biasanya sudah pakai langsung di telinga ya, lupa saya. Jadi saudara, kita ingat bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita belajar untuk memahami tentang bagaimana Yesus naik dan tujuan apa, kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan sudah berikan itu pasti indah pada waktunya. Saudara, dalam kehidupan manusia, kita mengalami banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini. Karena proses dalam perjalanan kita, kita sadar bahwa langkah yang pasti dalam hidup kita itu harus melekat padanya. Karena walaupun kita sudah tahu bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah untuk kita, tetapi maknanya yang kita harus tahu bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Itu yang terpenting. Karena di dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan. Saya mohon dengan hormat saudara akan bangkit berdiri. Kita akan masuki satu bacaan firman Tuhan lebih dulu. Kita satukan iman. Bapa, sebentar lagi kami masuk di dalam firman-Mu yang mengenai tentang tema kenaikan Yesus ke surga. Maka itu izinkanlah kami duduk diam sebentar lagi untuk masuk dalam firman-Mu. Tapi saat ini kami mau Engkau yang melihat bahwa kami mau Tuhan menyatukan iman kami berdiri menandakan bahwa kami mau masuk di dalam pelataran yang kudus di mana Engkau berfirman. Urapilah lidah bibir hamba-Mu dan izinkan kami tetap berdiri sampai kronologi firman Tuhan ini dibacakan sampai habis. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya mau tetap berdiri. Kita akan membacakan kronologi tentang firman Tuhan pada hari ini. Yesus terangkat ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-11. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa setelah kita membaca kronologi tentang firman Tuhan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, pernah nggak terkilas dalam hidup kita, seandainya saya ada di sana, apa yang terjadi saudara?
sedih, mungkin menangis, ya, karena berpisah. Tetapi kita harus mengetahui bahwa ini adalah penggenapan dari sabda Allah, dari perintah Allah. Kita harus memahami bahwa sesungguh-sungguhnya Allah Bapa di sana sudah menyediakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, di mana dalam perjalanan kita mulai dari perjanjian lama, saudara, Allah menginginkan manusia itu masuk bersekutu, masuk makan bersama di surga. Tetapi kenyataannya manusia banyak sekali godaan, cobaan, kita jatuh di dalam dosa, hingga turunlah 10 perintah Allah. Itu pun belum bisa menggenapi. Akhirnya Yesus sebagai anak Allah diturunkan ke bumi, dan dia menebus semua persoalan dan dosa-dosa kita. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa Yesus turun dan dia naik ke surga. Ini adalah misi yang mulia dan sempurna. Manusia akan disempurnakan dengan kuasanya ketika Yesus sudah menggenapi semua tugas mulianya. Nah sekarang Bu, apakah Yesus memberikan misi kepada kita anak-anaknya? Ya. Apa misi itu? Misi itu adalah melanjutkan misi Allah untuk kita semakin melekat kepadanya, kita semakin memahami firman-Nya, kita semakin menyatu dengan kuasanya. Kenapa? Karena di akhir zaman Yesus tahu benar bahwa manusia akan diguncangkan imannya dengan banyak masalah. Dan tidak cukup itu, iblis berusaha terus agar manusia terbawa arusnya dan terseret dengan hal-hal yang kita butuhkan. Contohnya apa Bu? Di akhir zaman ini, sudah bisa menyimak sebelum pandemi kita tidak ada masalah. Mungkin kita hanya berat di dalam pekerjaan karena sepi, betul ya? Tapi setelah pandemi, apa yang terjadi? Semuanya berubah, betul? Ekonomi kita, keadaan kita, bahkan kepandaian manusia meningkat dengan memakai komputer segala macam. Itu membuktikan penyertaan Allah yang memberikan hikmat, marifat, kepandaian kepada manusia agar tidak jatuh dan gagal di dalam kehidupan ini. Itu sesungguhnya. Jadi kalau sekarang posisinya sudah berbeda, saudara. Kita beli apa, kita pakai HP dan kita pakai barcode, betul nggak? Itu akan lama-lama itu akan dipakai, saudara. Lama-lama kita arah kemana? Uang itu tidak ada harganya. Tetapi manusia diberi jenius, dia memakai komputer dan HP ini sebagai alat, supaya kita maju ke masa depan. Itu sana. Lahu bidzika oleh mati. Allah berkata, Aku Allahmu tidak akan membiarkan kamu jatuh di dalam dosa. Karena manusia semakin tinggi, punya kepandaian, punya sesuatu, semuanya ada, kita akan bisa lupa, saudara. Kenapa? Karena Allah memahami bahwa manusia tidak sempurna. Dengan tidak sempurna ini, maka Allah menggenapi misinya, yaitu Yesus turun ke dunia dan dia harus kembali
di sisi kanan Allah Bapa untuk bertata selanjutnya. Lalu apa yang kita lalui setelah Yesus naik ke surga? Seperti murid Tuhan Yesus katakan, bisa nggak kamu memulihkan bangsa Israel? Apa artinya? Bangsa Israel itu adalah sama dengan kita, pilihan anak-anak Allah seluruh dunia. Bisa enggak? Lanjutannya apa? Itu kasaran bahasa sehari-hari. Yesus berkata apa? Kamu tidak perlu mikir ke situ. Itu bahasa sehari-harinya, saudara. Tapi kamu hanya perlu mendekat dan melekat. Aku akan mengirimkan kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam hidup setiap manusia yang percaya kepada Bapakku. Jadi itu ada satu jawaban yang pasti bahwa kamu gak usah susah-susah mikir ke situ. Ya apa caranya, gimana caranya supaya aku ini dipilih Allah dan sampai ke surga. Intinya kayak gitu. Gak usah bingung ke situ. Asal kamu tahu bahwa selama kamu melekat dan aku mengirim Rohku, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kamu. Dan kamu akan tahu rancangan dan rencana Bapa untuk ke depan. Intinya seperti itu, saudara. Tapi namanya manusia, banyak hal yang terjadi. Hidup ini semakin kita, bukan menikmati, semakin kita merasakan banyak orang-orang yang mengeluh karena tidak sesuai apa yang kita pikir, apa yang kita mau, tidak sesuai dengan program kerja kita, program hidup kita, sehingga manusia kecewa. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita harus perhatikan adalah lampu merah. Kalau kita di sepanjang perjalanan ada lampu kuning, ada lampu merah, ada lampu hijau. Ya. Lampu merah itu stop, lampu kuning persiapan, lampu hijau jalan. Sama, hidup manusia itu harus ada tanda-tanda itu, supaya kita sadar bahwa ini salah. Ada satu kesaksian sebelum saya bacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada seorang anak Tuhan yang sudah mengenal firman Tuhan dari kecil. Dia anak sekolah minggu sampai remaja dan dewasa. Dan dia berkata, "Ibu, ini konseling ya saudara, saya ini pacaran kok putus terus. Apakah Tuhan tidak mengizinkan saya untuk berpacaran?" Lalu saya bilang, "Apakah kamu sudah berdoa?" "Sudah." "Doamu seperti apa?" "Ya saya bilang, Tuhan berikan aku pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak." "Loh kamu merintah Tuhan itu." "Loh masa Bu?" "Iya." "Caranya bagaimana doanya Bu?" "Ya kamu harus berserah. Tuhan ini saya, panggil namamu supaya melekat, supaya dekat. Kamu kalau ngomong sama orang tuamu kan kamu manggil, "Mah, ini loh sepatuku rusak." "Masa ini sepatuku rusak ya, beli no." Kan kayak gitu. "Oh iya ya, Tuhan ini aku, titik. Tolong Tuhan, apa yang ada dalam hidupku adalah milik. Kalau ini menjadi kehendak-Mu, izinkanlah saya mendapat pasangan hidup. Kalau belum, saya juga berserah, menunggu Tuhan memilih saya." Nah, seperti itu. Supaya kamu tidak kedoktrin. Kenapa? Karena setiap doa, kalau kita mengimani, saya contoh, dalam nama Tuhan sembuh, orangnya tambah meninggal. Ya apa saudara? Sembuh, kecet-kecet meninggal. Ya apa? Oh, doain membawa maut, betul enggak? Wah, yang tadi jangan manggil orang ini, nanti mati semua. Udah gitu saya. Kenapa? Karena kenyataan, dia pakai logika. Orang yang melihat di sekitar kita belum tentu mereka tahu panggilan Tuhan. Belum tentu, walaupun mereka anak Tuhan, belum tentu dia tahu apa yang diminta atau yang diharapkan Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus terjadi. Jadi kalau di doa bagaimana?
Kita tumpang tangan. Entah anak, entah suami, entah istri, entah mertua, entah siapa, jangan takut. Tanya sama Tuhan dulu, Tuhan, saya itu mau doa untuk mertua. Oh, tapi iblis masuk. Kamu tahu enggak, mertuamu loh kamu malas, goblok, pintu, otaknya ke otak udang. Buat apa di doamu? Itu sih. Coba dibaca terlintas. Itu iblis. Supaya kita tidak mendoakannya. Apa yang kita lakukan? Lepas setan-setan keluar. Ya tidak bisa, saudara. Nanti ibu mertua, bapak yang sakit tahu mertua, ibu mertua bingung. Ini lah apa kok teriak-teriak anak setan? Gitu. Doanya apa, saudara? Tuhan, saya rindu untuk mendoakan mertua, papa mertua. Tapi apa yang saya lakukan? Karena saya tahu Engkau naik ke surga untuk misi ini. Begitu saya. Oh, mungkin saya ini sudah bukan naik surga, mungkin lainnya. Ya tidak apa-apa. Saudara ngomong gitu juga tidak apa-apa. Kalau Tuhan berkehendak, boleh tidak saya menumpang tangan? Izinkan dan saya doakan. Loh Bu, jawabannya apa kalau itu iya atau tidak? Apa jawabannya, saudara? Ya boleh gitu. Wah, lari, sudah ada suara kayak gitu. Betul enggak? Bagaimana caranya? Di dalam hati ini ada kasih Tuhan yang lembut mengingatkan kita. Tenang, teduh, nyaman. Nah, itu dari Tuhan. Tapi doa enggak ya? Digigit mati. Doa enggak ya? Nah, itu iblis ya. Tuhan, tolong jamah saya supaya suara-suara ini lepaskan. Saya mau hanya Engkau yang bertindak. Terus gitu, sudah jangan didoakan saja, bahaya itu. Tapi kalau Tuhan, kok tenang ya hatiku, tolong beri saya lidah bibir saya hikmat marifat dari surga, sehingga pada waktu berdoa Roh Allah mengalir dan ucapan itu punya kuasa. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Jadi apa-apa tanya Tuhan. Kenapa? Karena misi Allah itu betul-betul hidup kalau kita jalankan perintahnya. Yesus sebagai anak Allah, dia tahu harus disalib, harus disiksa, dia dihianati dua muridnya, tahu semua. Karena dia maha tahu, dan dia anak Allah. Tapi dia tetap apa, saudara? Melipat tangan, tunduk kepala. Dia datang bercakap-cakap dengan Bapa. Ini ada satu contoh teladan yang indah. Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kita punya misi apa ya? Yang kita tahu, orang yang kita cintai, keluarga kita, pekerjaan kita, dan kerinduan kita. Makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, aku akan mengirim Roh Kudus di dalam hidup setiap manusia. Itu sampai Maranatha datang, perkataan itu tetap hidup. Berarti saudara apa? Juga mendapat bagiannya. Bukan murid-murid Yesus. Kita sadar bahwa kuasa urapan Allah itu bekerja saat saudara mengundang rohnya datang di dalam hidup saudara. Kalau saudara cuma, oh ini hari Minggu datang, oh ini pendalaman Alkitab datang, itu adalah kewajiban saudara. Saudara datang Senin Selasa Rabu cuma Sabtu Minggu ke gereja terus boleh? Tidak bilang Tuhan tidak boleh, boleh. Itu kewajiban. Saudara melayani sampai menangkan banyak jiwa, atau saudara menjamah ibu mertua atau bapak mertua tadi sembuh, itu kewajibanmu untuk mendoakan. Tapi kuasa yang besar itu memiliki misi yang indah untuk masa depan kita. Itu yang kita pegang. Jadi derajat pangkat apapun, kekayaan dan kepandaian itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa urapan Allah bekerja dari setiap manusia. Dia akan membentuk masa depan kita luar biasa. Sudah milih mana? Milih yang mana, saudara? Kita jamah sembuh gitu, atau kita mendapat masa depan bersama Tuhan? Kita minta supaya masa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita.
Ini contoh aja saudara, satu kesaksian. Ada di, ini saja ceritain mungkin ya kesaksiannya, tapi saya ingin ulang lagi karena itu buat saya mengenang. Ada di suatu panti asuhan anak-anak kecil, saudara. Tiba-tiba ketuanya dari panti asuhan mengumpulkan anak-anak, diumpulkan anak-anak semua. Sebentar lagi besok hari ini akan datang bos besar. Dia itu memiliki mainan segala macam, robot apa-apa, dari komputer, dari apa, semuanya ada, lengkap. Kalian boleh pilih semua, boleh ngambil 2, 3, 10 pun boleh. Seneng anak-anak, karena mereka suka main masih anak-anak. Akhirnya datang sungguh orangnya itu, ya pemilik mainan, perusahaan mainan. Semuanya ada satu tempat yang besar, semua mainan terus itu macam-macam, semuanya rebutan. Aku yang ini, aku ini, enggak boleh rebutan. Ambil satu nanti, kalau kamu minta ini diambil, enggak diambilkan lagi, pasti ada. Buatnya enggak satu, banyak, semua rebutan. Tapi ada satu anak yang diam, duduk dengan manis dan tidak ambil apapun. Nah, pemilik perusahaan itu kaget dan tertegun. Dia ya kenapa? Dia deketin dan dia peluk. Ya. Kenapa nak? Ya, dipeluk, disayang. Kamu udah ambil mainan. Ya, gitu. Kenapa? Kamu sakit? Ada ambil, didorong dia. Balik lagi duduk. Hanya dia penasaran. Ini orang yang memiliki perusahaan permainan. Akhirnya dia pegang, dia deketi, diajak makan, dikasih minumnya, kan ada roti, ada makanan dikasih. Lalu dia pelan-pelan berkata, "Nak, mengapa kamu tidak mau ambil mainan? Apa kamu mau pesen mainan? Nanti tak buat dong." Katanya gitu, dia tetap gini. Sudah lama, anak itu memandang bapak itu. Kemudian dia memberanikan diri berkata dengan gemetar, "Pak, ya, bisa minta sesuatu." Boleh silakan, katanya. Saya mau. Bisa nggak Bapak mengangkat saya sebagai anak? Kaget dia. Loh, kok nggak mau mainan, kok mau kamu jadi anakku? Kan gitu. Itu satu pertanyaan besar bagi Bapak ini. Bapak ini berkata, ya, langsung dia. Kamu mulai hari ini adalah anakku. Langsung dia teriak, aku senang punya Bapak. Dia peluk. Hanya anak ini pergi kan, mau jadi anaknya kan kemana-mana diajak. Akhirnya papa ini, dianggap papa, manggil papa loh. Papa mau tanya, ini sudah jadi anak yang angkat dan manggilnya papa. Dan papa mau tanya, kenapa waktu kamu ada mainan banyak, kok tidak ambil? Dia bilang apa? Pak, kalau aku mengambil mainan yang sebanyak-banyaknya, itu terbatas Pak. Mainan itu nanti tak buat mainan bisa rusak dan tidak ada gantinya. Tapi kalau aku menjadi anakmu, aku bisa minta apa aja dan itu seumur hidup. Bapak itu baru manggut-manggut, hebat juga anak ini. Nah, Tuhan berbicara, no to be skilling important. Kamu tahu hambaku, orang yang memiliki perusahaan itu anggaplah Allah di atas segala-galanya. Dia memiliki semua ciptaannya di seluruh dunia. Kita diberi, apa orang bilang, aku itu memberkati hidupmu sepanjang hari. Kamu kerja, dapat otak, aku beri. Kamu melayani dengan sungguh-sungguh, aku berkati. Tapi kita tidak cukup berkat itu saja, saudara. Kita harus memiliki Allah di atas segala-galanya. Amin. Kalau kita memiliki Allah, berarti apapun kerinduan kita, Allah akan jawab. Kalau akan diberikan, kalau itu kehendaknya. Nah, itu yang harus kita catat juga. Jadi gambaran anak dan orang pemilik perusahaan mainan itu adalah gambaran yang pasti bahwa seluruh dunia ini adalah milik kita, diberikan cuma-cuma, sama seperti anak-anak yang dapat di panti asuhan dapat mainan. Semuanya fana,
Kita pulang ke Bapa tidak membawa apa-apa, saudara. Tapi kita memiliki Allah. Dialah empunya hidup kita. Paham saudara artinya? Jadi dengan kenyataan Yesus naik ke surga ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini jangan disia-siakan. Ya. Kita akan baca dulu firman Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul ayatnya, pasal 1 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Amin. Apa artinya? Saya menerangkan ini adalah dunia roh, ya saudara. Mengapa dalam pelayanan saya itu selalu berbicara tentang dunia roh? Karena saya sudah mengalami, saya pernah koma, dioperasi Tuhan, dan kita masuk dalam dunia roh. Nah, ini saya bicara tentang dunia roh di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kuasa itu adalah urapan. Sudah perhatikan, kuasa itu adalah urapan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah turun di dalam hidup saudara. Makanya kalau kita doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah peran utama yang paling dekat dengan manusia. Makanya di sini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya adalah kita ini sudah ditebus oleh kuasa urapannya, sudah menerima kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Kita juga mengerti bahwa kita akan naik ke surga kalau kita menjadi anaknya. Tapi misi kita di dunia, kita minta supaya kita menjadi saksinya. Kayak apa itu, Bu? Saksi Kristus itu adalah dalam kehidupan kamu, tubuhmu pertama-tama. Ketika kamu menerima Yesus, kamu menjadi saksi Kristus. Apa yang kamu lakukan di dalam tubuh yang fana ini? Halo, tubuh yang fana ini kalau kita disakiti, kita merasa apa? Kalau orang Jawa bilang loro hati, ya, sakit hati, ya. Demikian juga perempuan, maaf, ada orang pemuda atau pemudi dari yang saya cerita tadi, dia kan bilang saya pacaran kok putus-putus karena dia merasa disakiti. Jadi kalau Roh Kudus itu turun dan kita menjadi saksi Kristus, benar kita disakiti, benar kita dihina, karena kita mungkin dari tadinya punya sekarang kita jatuh, kita dihina. Tapi ingat, kita tetap menjadi saksi Kristus. Apa yang kita lakukan? Kita harus mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya bilang sama orang ini, ya, yang tadi bilang pacaran putus, syukurlah. Loh, kenapa, Bu? Semua temanku loh sudah berpacar dan sudah menikah punya anak. Aku malu, Bu, umur bertambah-tambah. Karena kita memakai logika kita. Iya, umurku udah tua. Wah, aku dibilang perempuan tua atau laki-laki tua. Jangan takut, saudara. Kalau Tuhan belum berkehendak, pasti belum mendapat pasangan. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti pasangan itu ada. Satu. Kedua, sifat karakter kita tidak menjadi saksinya, sehingga orang yang dekat dengan dia mundur terus. Itu. Jadi kita harus introspeksi diri. Mengapa ya pekerjaanku sepi? Mengapa ya aku kok tengkar terus ambil suami, ambil istri, ambil anak, ambil mertua, ambil mantu? Kenapa? Gitu. Nah, itu loh, saudara. Itu yang harus. Kalau kita menerima urapan Tuhan dan kita punya kuasa, cara bicara kita diurapi, doa kita diurapi. Tapi kalau kita tidak jadi saksinya, ya tidak ada gunanya. Jadi kita harus menjadi saksinya. Jadi kalau kita dihina, kita diolok-olok, dengan mertua apa segala macam tengkar, kita jadi saksi. Harus apa? Saksinya Kristus.
Hukum Kristus dilakukan. Apa? Mengampuni, mengasihi. Itu yang penting. Jadi kalau kita disakiti, kita tetap mengasihi. Tapi jangan dihitung ya saudara ya. Tahu dihitung? Dihitungi tahu? Ini tidak ada di sini. Ma, ambil anduk. Itu hidup sehari-hari. Senggereng aja. Yes, mulai merintah. Satu dihitung saja. Nih anduk. Goblok, anduk dikasih kecil minta yang besar. Loh, kamu tidak bilang loh Pak. Kamu jangan bilang goblok toh. Cepat ambil no. Dibuka, diambil, dia bilang ambil buat no kopi ya. Ojo pahit-pahit. Iring. Buat no kopi. 2 kali kamu merintah. Dihitung saja. Kalau sudah hitung-hitung terus nanti lama-lama kata-katanya apa? Bu, saya itu suruh sabar melayani suami, tapi saya jadi babu bulan. Terjadi itu. Kenapa? Karena saudara sudah terdoktrin dengan hitung-hitungan saudara tadi. Oh, Cilok gini sabar, dia olok gini sabar. Biarin sudah mengalir. Hal-hal yang membuat kita luka itu kayak sampah, diputus buang. Ya alam nama Tuhan, buang. Kamu bento, buang Tuhan. Saya anak, saya tidak bento. Itu dalam hati sudah, jangan Tuhan saya anakmu tidak bento ya sudah dihantam sudah nantinya. Itu namanya saudara melawan arus. Berdoa dalam hati. Saya percaya kalau kita punya misi, kita menjadi saksinya, hidup kita akan diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kenapa kok dibentuk, Bu? Karena kita hidup tidak sempurna, saudara. Proses yang Tuhan berikan pada kita itu setiap manusia berbeda-beda masalahnya. Dan masalah yang berbeda-beda ini kita harus selesaikan. Dan kita tahu bahwa ini adalah misi Allah. Bu, misi Allah kok aku tidak dapat pasangan. Tapi yang gitu, kamu mendoktrin dirimu sendiri. Berdoa dan bersyukur. Sudah, doa dan bersyukur. Pulang saja. Doa, ucapan syukur. Datang lagi. Bu, saya sudah 40 hari loh Bu, saya puasa. Tapi saya sudah berdoa mengucapkan syukur, kok saya dapat kenalan-kenalan ya Bu ya. Dapat kenalan orang mabuk, dapat kenalan orang yang tidak pas. Nah, karena saudara mencari, mendahului Tuhan. Jadi kalau namanya orang berserah dan menjadi saksinya, tidak perlu sudah tanya, Tuhan berkata noni ya, Tuhan tahu kok. Kita hanya bilang kalau Tuhan izinkan berkatmu mengalir hari ini, saya terima. Kalau Tuhan berikan saya tokonya sepi dan ada sesuatu masalah, saya terima juga. Kenapa? Karena itu satu proses, saudara. Supaya imanmu kuat menghadapi godaan dan cobaan. Jadi, mari kita ingat bahwa menjadi saksiku ini adalah hal misi yang utama untuk kita semakin dekat pada Tuhan. Lalu yang kedua, dan di sini katakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, Yerusalem ini dalam dunia roh adalah tubuh, roh, dan jiwa. Yerusalem ini bicara tentang kepribadian kita. Kalau kita punya kuasa Allah dan urapan Roh Kudusnya menjadi saksinya, maka apapun yang ada di hadapan kita lewati. Lewati piye Bu? Gimana Bu? Wong aku tidak dapat apa-apa, sedangkan aku punya tanggungan yang besar. Saya bilang, duduk permasalahanmu itu Tuhan tahu. Dan ingat firman Tuhan, percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuanmu. Imanmu yang harus berjalan, bukan pikiranmu. Tapi kalau bekerja pakai pikiran, contoh nih, saya punya kenalan si A, dia pinjam uang, tak kasih, tidak dibalik. Sekarang datang lagi, dipinjemin tidak kembali lagi. Sekarang datang lagi, dipinjemin tidak kembali. Peng 3 baru datang, Bu, tolong Bu, gerakno orang supaya hutangnya. Benar nggak itu saudara? Halo? Berarti saudara tidak jadi saksi Kristus. Kalau saudara jadi saksi Kristus, loh orang ini loh, kok tidak kembali uangku ya? Doa sama Tuhan, Tuhan ada apa? Oh anaknya sakit ya, tidak apa-apa.
anggap aja saya kasih. Saya pinjam lagi, Tuhan apa yang terjadi? Kalau Tuhan bergerak, Tuhan akan bicara sudah. Begini enggak. Pasti ada aja. Aduh, aku enggak, uang masih di bank besok ya. Enggak, aku butuh sekarang. Ternyata dalam tidak ada. Uang itu bukan untuk sesuatu. Ini satu kesaksian. Saya menikah dan suami saya punya toko. Ya, kalau hari raya pasti kita beli keciput di pabrik keciput. Dan di tempat itu kita biasanya beli itu 1000 bal. Tapi kali ini 2000 bal karena kita mau keliling. Belum waktu hari hanya dia datang. Om, aku pinjam uang isi. Akhirnya saya waktu itu tidak tahu kalau itu tukang siput. Kita ini, saya berdoa di dalam kamar. Dan Tuhan bilang, hatimu tak buat gelisah, berhenti kamu berdoa. Bilang sama suamimu, jangan kasih. Karena dia mau menikah dengan perempuan kedua. Duh, ya tak Tuhan, ya. Masa ada tamu? Nah, saya lari. Ternyata saya buka, iya bener, buka selambunya. Kan di tempat itu ada kelambu. Kok ada tukang keciput? Akhirnya saya kasih kode suami saya. Jangan kasih kok, jangan kasih. Karena uangnya ini untuk menikah. Dia sudah beristri, tapi mau menikah lagi. Kamu tahu apa? Sebetulnya ketika kita punya nasihat, doa dulu. Tapi suami saya gak percaya gitu-gitu. Wah, kasih, tidak dikasih apa? Tidak dimasak no aku. Kasih 1 kali, 2 kali, gitu lagi. Tuhan tegur lagi, jangan kasih. Karena istrinya itu mata duit rasanya dia roh, ambil minta ini minta itu. Kasih lagi sampai genep 1000 bal sudah uangnya, dia dibayar depan. Begitu hari hanya datang, semua pesanan sudah banyak yang minta dicatat didatangi pabrik. Tutup pabriknya semua. Pindah. Tapi saya bilang apa? Nah ini saya, begitu kita tahu ini salah, kita tidak boleh nyalakan suami. Nah ya toh, makanya kamu tuh inget toh, nurut sama aku. Tidak boleh, kita tidak jadi saksi. Saya bilang, sudahlah aku doa aja. Saya bilang gitu, biar Tuhan gerak. Kamu doa, enak kamu doa. Aku ini apa? Ugianmu 1000 bal. Saya mau bilang dengan logika, loh salah ya, bisa dibilangin Tuhan kok tidak mau nurut. Kadang dalam posisi hidup kita sehari-hari itu, kita itu sebetulnya ada kuasa Roh Kudus yang bicara, yang mengingatkan kita pada saat kita tidur, dibangunin. Itu Tuhan yang bangunin saudara, bukan untuk kencing dan minum di kulkas. Doa, doa. Itu loh saudara, baca firman, dengar firman Tuhan, dengar pujian. Loh ada seperti itu saudara, gerakan. Bukan dengar firman Tuhan, gerakan, kerinduan itu dibuka, dengar firman Tuhan. Hanya Tuhan bicara. Hadir Tuhan di tengah-tengah pujian. Doa Tuhan hadir di tengah-tengah doa itu. Loh Tuhan itu mau seperti itu. Yerusalem itu menandakan tentang bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus paham bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita dan Dia akan berkarya di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Itu Yerusalem. Kemudian di seluruh Yudea dan Samaria. Saudara, Yudea dan Samaria ini bicara tentang dunia di luar. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita baik dengan si A, kita tolong kerjasama dengan si B atau si C. Sudahkah kita taruh dalam pelataran Tuhan doamu itu? Tuhan kan maha tahu, pokok aku kerja sungguh-sungguh, tidak mungkin aku ditipu orang. Nah itu logika. Tapi kalau di dalam roh, kita harus berdoa. Kita jadi saksinya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya punya kerjasama dengan si B. Tuhan, saya bekerja sama dengan si A. Apakah Tuhan berkenan? Kalau Tuhan berkenan, berkatono, itu merintah. Tapi kalau itu Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Buat kita itu selalu langgeng. Kita kerjasama itu tetap ada. Dan itu membuat saya senang. Karena di dalam kerjasama itu, Yesus hadir di tengah-tengah pekerjaan
pekerjaan kerjasama. Enak itu saudara, indah kan pada waktunya, sehingga kita bisa merasakan satu hati walaupun mungkin mereka berbeda agama, karena hukum Tuhan itu kasih. Jadi ingat, Allah itu tidak terbatas saudara, dia lakukan dimanapun juga, dan kuasanya juga tidak berubah. Di mana kakimu berada, ketika kamu meletakkan hidup kepada Tuhan, Tuhan pasti akan ikut campur tangan. Amin. Kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja, dan kuasa Allah itu menuntun kita menuju kebenaran dan hidup. Itu adalah kuasa Roh Kudus menjaga kita. Lalu langkah yang kita lanjutkan saudara, setelah Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan misinya. Lalu kita hidup, punya nafas, punya pekerjaan, punya masa depan. Itu misi kita yang harus kita lanjutkan, di mana kita akan mengubah pola hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Harus dikeras terno? Enggak. Contoh saudara, karena Yesus sudah memberikan teladan pada kita bahwa suatu saat kita akan berjumpa dengan Dia, kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Berarti orang-orang yang di sekitar kita yang kita cintai ini, kita mau mereka juga bersama-sama. Benar enggak? Suami, istri, anak, pekerja-pekerja kita doa, Tuhan tak serano ini pegawaiku, tak serano ini Tuhan kepercayaanmu, tak serano ini Tuhan ini milikmu, tak serano semua ini perusahaan, ini semua tumpah tangan, serahkan pada Tuhan. Karena pada saat saudara menyerahkan semuanya, Tuhan akan mengurapi dan memberkati semua yang saudara tumpang tangan itu. Iya Bu, saudara, ini misi Allah untuk kita. Dan kita sadar bahwa hidup kita ini yang sementara. Kita punya nama, punya tugas, di mana orang-orang di sekitar kita, di luar kita, orang pegawai, entah itu orang taksi, entah apa, itu yang harus kita bawa di dalam Tuhan. Doain. Orang itu butuh, sudah didoakan dengan doa kita. Pernah enggak kita doakan? Aduh Bu, doa kita sendiri munting-munting. Nah, karena kita munting sendiri saudara, karena 24 jam itu kita bisa berdoa saudara, dimanapun berada. Paham saudara? Jadi kalau kita betul-betul menjadi anak Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga itu tidak sia-sia, karena Dia menyediakan tempat untuk kita, dan suatu hari kita diangkat bersama dengan Dia. Kita menunggu. Dengan menunggu itulah kita lakukan tugas kita menjadi saksinya, dan Roh Kudus mengurah di hidup kita di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Itu adalah perintah supaya kita sadar bahwa orang-orang di sekitar kita belum tentu mendapat keselamatan, tapi kita yang tahu benar, kita harus mengungkapkan saksi dalam hidup kita. Contohnya kayak apa Bu, ini kesaksian saya ini susah Bu, kontrak habis, anak saya sakit masuk rumah sakit, utang itu banyak, gak bisa ya? Ya itu tidak boleh sih. Oh iya, walaupun kita tidak punya uang, bilang sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Nanti Tuhan pasti berikan hikmat. Entah bagaimana caranya, bukan uang toh, tapi kehadiran untuk mendoakan, atau Tuhan memberikan sesuatu. Banyak cara Tuhan untuk membuka supaya kita menjadi saksinya. Siapkah sudah menjadi saksinya dan menerima Roh Kudus dan misinya berjalan? Siap? Siap? Siapnya tuh kayak tegang ya. Siap. Ngeliatin yo Bu Titi, ngerti dunia roh, aku gak roh apa-apa, aku gak tahu apa-apa. Sama, saya juga gak tahu saudara. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, kita kan tahu bahwa itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Sebelum saya tutup firman Tuhan saudara, Yesus akan datang kembali seperti Ia terangkat di surga. Ada kata-kata yang indah di sini. Senantiasa memuji dan mengagungkannya, mengikut jejak dan teladannya. Karena dalam kenaikannya terletak harapan abadi bagi setiap orang yang mengasihi dengan sepenuh hati.
Amin. Ya saudara. Jadi saudara, hidup kita senantiasa memuji Tuhan. Walaupun misi ini di Yerusalem, di seluruh dunia dan Samaria dan seluruh dunia. Berarti kita menjadi terang Kristus. Jadi kalau jadi terang Kristus kita bukan sok, saudara. Justru kita merendah. Kita belajar memuji syukur. Aduh, ini apes sama aku. Peluk orang itu, Pak, jangan bilang apes. Ya, ngomong apes, goblok, marah, saudara. Kata-kata kasar enggak menyelesaikan. Jadi saksi itu lemah lembut, bukan. Ingat tuh, saudara, lemah lembut itu bukan berarti jangan begitu, wes kesuwen tuh, saudara. Lemah lembut itu dengan sikap kita bilang, Pak, jangan bilang apes, ya. Itu enggak boleh. Kita anak Allah. Dia pasti memberkati kita. Betul enggak? Nah, Bapak itu mikir, oh iya ya, aku enggak boleh. Contoh, aduh, hei bro, ya, gimana keadaanmu? Sepi, wah buat, aduh, percuma nih, percuma. Nah, orangnya sudah bilang kayak gitu, kita ikut-ikutan. Iya, pancen sepi ya. Waduh, pancen susah cari uang tuh. Yesus, kita ini memang apes do, malah kutuk, saudara. Gak boleh. Kita harus punya terang, saksinya Kristus itu harus terang. Walaupun kita juga kekurangan. Pak, Bu, atau siapa dek, ayo kita semangat lagi ya, kita kerja lagi. Gitu saudara. Siapkan hidup saudara. Kenapa? Karena dengan senantiasa kita memuji dan mengagungkan, itu seperti itu juga. Nyanyi terus boleh. Tapi saat kita bertemu dengan orang, kita tidak mungkin nyanyi tuh. Aku anak raja, aku anak. Dia orang bingung kan. Katanya suruh memuji dan mengagungkan Tuhan itu yang berkata seperti itu, saudara. Memberi penghiburan pada orang, menguatkan. Tapi jangan ngedabus. Tahu ngedabus? Oh, dia loh. Pak, jangan ngerokok ya, nanti TBC. Lu dia ngerokok sampai 2 pak. Nggak bodoh ya, saudara. Itu tumbul tutup, ya toh. Kita memberikan teladan, berarti kita juga harus introspeksi diri. Pak, jangan marah-marah, Pak, itu dosa, tapi dia meso-meso. Kata-kata binatang keluar, sama aja. Bukan jadi saksi Kristus itu. Tahu ya, saudara? Jadi kalau kita menjadi saksi Kristus, harus kita minta Tuhan pimpin saya. Mau buka mata, begitu mau kerja, Tuhan pimpin saya. Itu, jangan nanti ada masalah baru, Tuhan tolong Tuhan, kembali uangnya, kejar orang itu. Tidak bisa, saudara, terlambat. Iblis kerjanya kita lebih parah. Tapi kalau kita buka mata, kita, Tuhan saya mau masuk kerja, Tuhan saya mau masak, ibu-ibu ya, para ibu-ibu, saya mau ke pasar Tuhan, saya mau ke mall Tuhan, jagai saya dan beri saya belanja sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan saya pekerja yang ulet Tuhan. Nah, itu. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan karena kita mengikuti jejak teladannya. Dan kita tahu bahwa harapan yang abadi itu menjadi bagian kita. Amin. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Itulah firman Tuhan berkenaan Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah misi yang mulia untuk kita. Kita lakukan. Ingat firman Tuhan hari ini, saudara. Jadikan kita betul-betul punya bobot bibit yang Tuhan sudah berikan. Aku menciptakan manusia itu selalu indah dan bahagia dan berhasil. Tapi kalau sampai orang itu tidak berhasil, karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan, proses. Amin. Jadi jangan putus asa.